Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran. Selamat belajar. Ini adalah pembahasan soal yang di tanggal 15 Januari. Nomor 1, bentuk paling sederhana 4 2x kurang 5y dikurang 5x tambah 3y. Jika ada soal seperti ini, dikatakan bentuk paling sederhana, berarti anak-anak menyederhanakan masing-masing. Jadi kita kalikan dulu 4 ke dalam setiap suku yang ada di dalam kurung. 4 kali 2x, 8x, 4 kali negatif 5y, negatif 20y. Dikurang 5 kali x tambah 3y. Dikurang 5 kali x, 5x. 5 kali 3y, 15y. Ini negatifnya masih ada di depan. Kenapa nggak ikut dikalikan ke dalam setiap suku yang ada di dalamnya? Karena tanda kurungnya belum lepas. Ya. Nah, sekarang kita lepas tanda kurungnya. 8x dikurang 5y tidak berpengaruh ya, karena di sini tidak ada tanda negatif. Nah, ini yang akan berpengaruh. Negatif kali 5x, negatif 5x. Negatif kali positif 15y, negatif 15y. Beda ya anak-anak ya? Ya, sekarang kita selesaikan. Kita gabungkan yang sukunya sama. 8x, 5x. Pindah si negatif 5x ke depan. Persis di sebelah 8x. 2y yang bervariabel y di sebelah yang bervariabel y. Berarti negatif 20y dikurang 15y. 8x dikurang 5x. Anak-anak, kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan, kita cukup perhatikan variabelnya aja. Kalau variabelnya sudah sama, yang kita lihat itu adalah koefisiennya, atau yang kita kurangkan dan jumlahkan itu adalah koefisien. Koefisiennya adalah 8 dan 5. Berarti 8 dikurang 5 adalah 3. Tambahkan variabelnya. Jadi variabel tidak berubah pada penjumlahan dan pengurangan. Dikurang 20y dikurang 15y. Lihat, y. Negatif 20, negatif 15. Negatif 35y. Nomor 2, hasil x dikurang 4, 5x tambah 1 adalah. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak berarti kita kalikan masing-masing. X dikali 5x, x dikali 1, negatif 4 dikali 5x, negatif 4 dikali 1. X kali 5x, 5x kuadrat. 5x kuadrat ditambah x dikurang 20x. Ya, dari mana ini negatif 20x? Negatif 4 dikali positif 5x. Negatif 4 dikali positif 1. Maka hasilnya menjadi 5x kuadrat dikurang 19x dikurang 4. Lanjut nomor 3. Negatif 3a dikurang 6b ditambah 7. Dan 13a dikurang negatif 2b ditambah 4. Nah, berarti ini sama dengan negatif 3a tambah 13a positif. Kenapa? Karena negatif bertemu dengan negatif. Oke, kalau sudah seperti ini ya langsung dilepas aja tanda kurungnya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena di sini tanda positif. Jadi akan berbeda atau akan berubah yang di dalam kurung ketika dilepas tanda buka kurung dan tutup kurung, ketika di sini ada tanda negatif. Ya. Nah, kalau dia seperti ini langsung saja anak-anak kita satukan dia yang bervariabel sama. Kalau sudah sama langsung kita jumlahkan atau kurangkan. Ya. Nomor 4. Negatif 6x kuadrat dikurang x tambah 4y. Ditanya jumlah suku. Jumlah sukunya berarti ada 3. Negatif 6x kuadrat, negatif x, dan positif 4y. Kalau variabel berarti x kuadrat, x, dan y. Koefisien berarti angka yang di sebelah alfabet. Negatif 6. Ini kan nggak ada angkanya. Kalau tidak dituliskan angkanya berarti dia adalah 1. Bukan 0 ya. 1 dan 4. Nomor 6. 3 dikali A tambah 4B
3A tambah 12B. Langsung aja dikalikan. 3 kali A, 3 kali 4B. 3x pangkat 3 artinya perkalian 3x sebanyak 3 kali. 3x, 3x, 3x. Kita kalikan aja satu-satu. Kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 3 kali 3 adalah 27. X kali X kali X adalah X pangkat 3. Artinya X-nya ada 3. Yang C, 3 per 4N dibagi 3 per 5N sama dengan 3 per 4N. Berarti itu sama dengan 3 per 4N bagi kali. Pembagian menjadi bentuk kali dengan catatan pecahan kedua itu berubah tempat. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, kalau dia seperti ini lakukan saja seperti pembagian biasa, ya. Jadi seperti pembagian pecahan. Hanya di sini bedanya ada variabel. Nah, kalau misalkan pembagian seperti itu, anak-anak boleh selesaikan aja koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, ya. Oke. Nomor 7. Y pangkat 4 tambah 7Y pangkat 3 dikurang 5X tambah 6X dikurang 9. Variabelnya adalah Y pangkat 3, X pangkat 2, X, ya. Koefisiennya adalah 1, 7, negatif 5, 6. Oke. Nomor 8. Nah, ini yang penting disampaikan ya, karena masih banyak yang keliru. Nah, diketahui M-nya adalah 5, N-nya 2, K-nya 3. Dari sini. Nah, berarti sebelum kita substitusi setiap nilai M, N, dan K, sebaiknya ini kita sederhanakan dulu. Ya, yang mana yang perlu disederhanakan, ini negatif 2. Jadi ini keluarkan dari tanda kurung, berarti tidak berubah ya. Ditambah. Kenapa ditambah? Negatif 2 dikali negatif 5M kuadrat. Jadi positif M kuadrat. Negatif 2 dikali positif 3N kuadrat. Negatif 6N kuadrat. Negatif 2 dikali negatif K kuadrat. Positif 2K kuadrat. Maka kita satukan yang sama variabelnya. M pangkat 3 tidak ada temannya. Berarti sekarang lihat M pangkat 2. 10M pangkat 2. Dikurang 3N kuadrat. Ya, 3N kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan 7K tambah 2K kuadrat. Lalu, hasilnya seperti ini. Ya, kalau sudah selesai seperti ini, tidak ada lagi yang dijumlahkan atau dikurangkan, langsung kita substitusi nilai M dan N dan K. Kalau seperti itu sudah selesai. Nah, ini ada A, B, dan C. Ditanya 2 kali A tambah B, 3B kali C. Nah, kita ganti nilai A dan B. Ini A, B. Ya, cari satu per satu. Ini yang Ibu cari yang pertama adalah 2 kali A tambah B. Nih, A-nya itu 2P tambah 5Q kurang 4R. Ditambah B-nya itu 8P kurang 3Q tambah 5R. Jadi kalau di sini positif atau tanda tambah, jangan khawatir, nggak usah pakai tanda kurung pun tidak apa-apa ini. Karena apa? Karena kalaupun dia dilepas tanda kurungnya tidak akan mengubah bentuk. Ya, jadi tidak berpengaruh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini ada nggak yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan? Nah, P dengan P, 10P, Q dengan Q, 2Q, R dengan R, R. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dijumlahkan atau disederhanakan, kita kali dengan 2. 2 kali 10P, 20P. 2 kali 2Q, 4Q. 2 kali R, 2R. Ya. Lalu yang kedua kita cari yang 3 kali B kurang C. 3 kali 8P dikurang 3Q tambah 5R. Nah, ini yang perlu dalam kurung. Kenapa? Karena ini tanda negatif. Artinya tanda negatif ini juga milik si P, 2Q, dan 3R. Ya, jadi kita kali. Negatif kali P, negatif P. Negatif kali positif 2Q, negatif 2Q. Negatif kali negatif 3R, positif 3R. Nah, udah selesai seperti ini, sama dengan hal yang di atas tadi.
ini kita sederhanakan. Jumlahkan yang perlu dijumlahkan, kurangkan yang perlu dikurangkan. Ingat, penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dilakukan jika variabelnya sama, ya, atau suku yang sejenis. Udah selesai ini, maka ini kita kalikan 3. Nah, dapat seperti ini belum selesai. Nah, kita gabung yang pertama tadi dengan yang kedua. Yang pertama 20P tambah 4Q tambah 2R. Maka kita tuliskan. Nah, ini juga dalam kurung ya, karena dia kurang. Nah, selesai, langsung dapat hasilnya seperti ini. Oke anak-anak, itu adalah pembahasan soal yang tanggal 15 Januari. Silakan dipelajari kembali. Dan jika masih ada pertanyaan, boleh tanya ke saya. Boleh tanya via chat atau tanya via video call. Boleh ya. Jadi anak-anak mau dijelaskan kembali atau mau diskusi kembali boleh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke KPK dan FPB. Oke, anak-anak, di sini ada soal tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut. Nah, anak-anak, ada 2 buah contoh soal, yang bagian A dan bagian B. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali kalau dalam menyelesaikan KPK dan FPB bentuk aljabar sama halnya dengan KPK dan FPB pada bab 1, ya, di mana nanti anak-anak boleh menentukan KPK dan FPB-nya dengan faktorisasi prima ataupun dengan tabel. Ya, mana yang lebih mudah menurut anak-anak silahkan digunakan. Di sini Ibu coba sajikan dengan menggunakan pohon faktor ya atau faktorisasi prima. Yang pertama kita akan tentukan dulu yang namanya 16A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Ya, faktorisasi prima dari 16A kuadrat B kuadrat C, anak-anak kita uraikan dulu. Jadi 16 kali A kuadrat kali B kuadrat kali C. Lalu kita carilah faktorisasi prima dari 16. Faktorisasi prima dari 16 tadi kita peroleh adalah 2 kali 8. Ingat ya, kalau faktorisasi prima berarti kita kalikan dengan bilangan prima. Anak-anak masih ingat bilangan prima ya? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari 2. 2 kali 8. 8 kita faktorkan kembali 2 kali 4. 4 kita faktorkan kembali 2 kali 2. Kalau sudah berakhir di bilangan prima atau faktorisasi prima, udah berhenti, nggak usah diturunkan lagi. Ya, jadi yang berwarna merah inilah sebagai faktorisasi prima dari 16. Maka kita tuliskan, faktorisasinya ada 2 kali 2 kali 2. Maka sama dengan 2 pangkat 4 kali A kuadrat kali B kuadrat kali C. Nah, yang kedua, 20B kuadrat C kuadrat D sama dengan 20 kali B kuadrat kali C kuadrat kali D. Jadi diuraikan ya. Koefisien dipisah dengan variabel. Maka sekarang kita tentukanlah faktorisasi prima dari 20. Dapat kita peroleh 20. Berarti kita mulai dari faktorisasi prima atau bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kalau 2 nggak bisa, baru 3. Kalau 3 nggak bisa, baru 5. Begitu ya tahapannya. 2 kali berapa? 10. Ya, terus 10-nya kita uraikan lagi. Berarti 2 kali 5. Nah, ini sudah sama-sama bilangan prima, artinya nggak usah kita turunkan lagi. Cukup sampai di sini faktorisasi primanya. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Nah, si aljabarnya ini, si variabelnya tuliskan kembali aja, nggak usah dijabarkan. Ya, nah sekarang kita lihat ya, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 ya.
Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB. Sekarang di sini Ibu bold atau ditandai, diberi tanda yang menjadi faktorisasi primanya. Nah, ini dia ya. Dari 16A kuadrat B kuadrat C dan 20B kuadrat C kuadrat D. Sekarang kita menentukan KPK. Ingat anak-anak, KPK itu adalah tuliskan semua faktorisasinya atau faktor-faktornya. Kalau ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Kalau nggak sama, nggak ada temannya yang sama, tuliskan saja. Ya, itu KPK. Nah, kita lihat dari yang pertama. Ada yang sama, ada 2 sama-sama 2. Maka kita lihat pangkatnya. Ini pangkat 4, ini pangkat 2. Berarti kita ambil pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 4 dikali. Kita selesaikan yang bilangan dulu ya. Nah, masih ada nggak bilangan atau koefisien? Masih, yaitu 5. Ada nggak temannya di sini? Tidak ada. Tuliskan saja 5. Nah, masih ada koefisiennya yang belum kita tuliskan? Tidak ada. Kembali kita ke variabel. Variabelnya kita tulis sesuai urutan abjad. Berarti A dulu ya. A pangkat 2. Di sini ada A-nya? Tidak. Berarti tuliskan A pangkat 2. Terus B pangkat 2 di sini ada? Ada. Sama-sama B pangkat 2, berarti tidak jadi masalah. Tulis B pangkat 2. Setelah A, B, C. Ini C pangkat 2. Ambil pangkat tertinggi, yaitu C pangkat 2. Lalu dikali dengan D. Oke. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Dikali 5 sama dengan 80. 80 kali A kuadrat tinggal dituliskan kembali tanpa tanda kali. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, D. Nah, berbeda halnya dengan FPB. Kalau FPB berarti kita cukup mencari faktor yang sama. Kalau sama, ambil pangkat terendah. Hanya yang sama, yang tidak sama tidak usah dicantumkan. Berarti yang sama yang mana? Sama-sama B. Nah, B kuadrat sama. Oh, sebelum B kita ke bilangannya dulu, yaitu 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Berarti ambil 2 pangkat 2. Setelah koefisiennya selesai atau tidak ada lagi koefisien yang sama, kita beranjak ke variabel. Variabel A, ada nggak di sini A? Nggak ada. Lanjut, B, ada di sini B? Ada. Terus berarti B kuadrat, sama-sama B kuadrat, maka dikali C ya. Kenapa nggak C kuadrat? Karena FPB itu mengambil pangkat terendah. 2 pangkat 4 itu adalah 4. 2 pangkat 2 adalah 4. B kuadrat kali C, tuliskan tanpa tanda kali. B kuadrat C. Maka kita peroleh KPK-nya adalah 80A kuadrat B kuadrat C kuadrat D. Dan FPB-nya adalah 4B kuadrat C. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silahkan mengerjakan kuisis hari ini. Kerjakan dengan menggunakan waktu PJJ matematika. Jadi dari pukul 12.00 sampai Ibu berikan 15 menit setelah jam pelajaran berakhir. Ya, jadi menggunakan waktu PJJ matematika. Oke, anak-anak ya. Jadi kamu tidak memiliki beban setelah PJJ, ya. Ya, ingat saja setiap tugasmu itu menjadi penilaian buat saya. Jadi ketika kamu tidak menyelesaikan, berarti saya punya data, kamu tidak melengkapi tugas saya. Oke anak-anak ya, ya selalu ikutin apa yang menjadi petunjuk, kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari Selasa melalui Zoom meeting. Selamat siang semuanya.